Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, semoga selalu sehat dan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Karena walaupun kasusnya itu mulai melandai, tapi bukan berarti kita menjadi abai dan tidak patuh terhadap protokol kesehatan ya. Oke, untuk pertemuan hari ini, sebelum kita mulai untuk belajar, tentunya agar lebih bermakna, bermanfaat, kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Wahyu, silakan pimpin teman-temanmu. Sebelum memulai pelajaran, mari kita baca doa. Baca doa mulai. Selesai. Terima kasih Wahyu. Oke, seperti biasa, Ibu periksa dulu kehadirannya. Walaupun kalau dilihat dari jumlah peserta masih ada yang belum bergabung, tidak masalah sambil kita tunggu. Agnes Edginaku ya. Hadir, Bu. Akbar Yanuar Laksono. Hadir, Bu. Amelia Fernanda. Hadir, Bu. Deva Aditya Khousan. Hadir, Bu. Materi hari ini yaitu mengenai analisis struktur dan juga kaidah kebahasaan teks ceramah. Jika di pembelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari mengenai informasi yang terdapat dalam teks ceramah, maka di pertemuan hari ini kalian akan menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Seperti yang kalian tahu ya, selama ini ketika kalian mempelajari sebuah teks, ketika dibandingkan dengan teks lain tentunya ada perbedaan begitu. Salah satunya dari segi struktur dan kaidah kebahasaan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu ini, melalui pengamatan terhadap teks ceramah, peserta didik mampu menelaah struktur dan menemukan kaidah kebahasaan dalam teks ceramah dengan cermat, kerjasama, responsif, dan juga tanggung jawab. Nanti kalian baca sebuah teks ceramah gitu ya, lalu kalian cermati baik-baik yang nantinya kalian akan diminta untuk menemukan struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Dibaca lalu dicermati begitu ya, karena minggu lalu kalian pun sudah mempelajari mengenai informasi pada teks ceramah yang tentunya ada perbedaan begitu ya antara ceramah, pidato, dan juga khotbah seperti yang sudah dijelaskan gitu. Nah, ini silakan dibaca terlebih dahulu. Sekarang kita mengarah lebih kepada strukturnya. Kalian tentu tahu dalam sebuah teks itu pasti punya struktur yang berbeda. Kalian lihat di sini begitu ya, kira-kira secara umum menurut Devi pendahuluan gitu kan ya. Pendahuluannya di bagian mana Devi kalau dilihat dari teks ini? Dari bagian paragrafnya, Bu, dari Assalamualaikum itu, bagian salam. Assalamualaikum. Sampai kemana menurut Devi kalau itu ada pendahuluan? Sampai Festival Pangan Nasional ini, Bu, kalimat terakhir paragraf pertama. Berarti sebelumnya kita sepakat dulu bahwa yang dalam teks ceramah itu ada pembuka atau pendahuluan begitu ya? Iya, Bu. Sepakat ya? Oke, sepakat. Lalu tadi Putri menyampaikan untuk menghantar kemana ke bagian isi dari apa nih Putri? Isi dari teks ceramahnya, Bu. Isi dari teks ceramah. Berarti kalau seperti itu, isi bisa dimasukkan ke dalam struktur ceramah tidak? Bisa, Bu. Bisa. Ada yang mau menambahkan alasannya kenapa bisa? Kalau tadi ada pendahuluan atau ada pembuka, lalu ada isi, biasanya ada apa lagi, Pinter? Penutup. Ada penutup.
Menurut Akbar ada penutup. Kenapa ada penutup, Akbar? Ya kan kalau ada pembuka harus ada penutup. Betul. Ada pembuka pasti namanya ada awalan harus ada akhiran gitu ya. Dari simpulan dari pendapat teman-temanmu itu dapat disimpulkannya bahwa struktur teks ceramah itu ada berapa? Oke. Deva mau berpendapat? Tidak, Bu. Oke, kalau nggak tidak Ibu tanya deh Deva. Berarti kalau disimpulkan nih Deva, dari tadi pendapat teman-temanmu, struktur teks ceramah itu ada berapa Deva? Ada 3, Bu. Ada 3. Apa saja, Dev? Pembuka, isi, penutup. Ada pembuka, ada isi, ada penutup, begitu kan ya. Yang lainnya sepakat dengan Deva? Sepakat, Bu. Sama, Bu. Oke, sip. Sepakat, Bu. Berarti ya, terima kasih. Berarti kalian sudah ketemu nih. Kalian dengan mencari sendiri begitu ya, membaca teksnya lalu mencari sendiri, berpendapat juga sendiri, akhirnya dapat menyimpulkan bahwa dalam teks ceramah itu terdapat 3 struktur. Yang pertama ada pendahuluan atau pembuka. Nah, kalau bahasa yang lainnya itu namanya tesis. Masih ingat tesis? Masih ingat ya. Ada di teks apa tuh? Kelas 10. Eksposisi. Eksposisi. Iya betul Mai, eksposisi gitu. Ada di kelas 10, ada tesis gitu kan ya. Lalu ada isi. Isi ini berisi apa tuh? Tadi menurut kalian ketika pembicaranya ini mengeluarkan berbagai macam pendapat, nah berarti isi ini berisi rangkaian Argumen. argumen. Ya, itu nama lainnya ya. Kalau kalian mau menyebutkannya hanya sebagai isi juga tidak masalah, itu betul. Lalu yang ketiga ada pendahuluan. Pendahuluan ini include atau termasuk di dalamnya itu ada salam penutup begitu. Oke, sekarang ke kaidah kebahasaan. Ketika kalian melihat teks ceramah ini, ketika membaca teks ceramah ini, yang membedakan khusus dengan teks yang lain itu kira-kira apa menurut kalian? Kata ganti orang pertama, Bu. Apa itu kata ganti orang pertamanya? Saya. Iya, saya. Iya, Devi. Saya. Di bagian mana nih Devi ada kata saya? Menurut Devi ada kata ganti orang pertama. Saya. Saya itu termasuknya kata ganti orang pertama menurut Devi. Di bagian mana, Dev? Saya Di yakin. yang saya merasa ada yang salah dengan ketahanan pangan ini. Terus? Dan kaidah kebahasaan teks ceramah itu ada 7. Sekarang Ibu akan berikan waktu kalian 30 menit. 30 menit untuk diskusi dengan teman kelompok. Jadi nanti meninggalkan room ini dulu, bergabung lagi nanti pukul 9.30 ya. Akan Ibu bagikan LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik, akan Ibu share di grup Bahasa Indonesia. Lalu ikuti langkah-langkahnya, kalian diskusikan. Lalu setelah diskusikan selama 30 menit dengan teman kelompok, bergabung lagi nanti di forum ini. Dan salah satu perwakilan kelompoknya itu harus menyampaikan hasil diskusinya. Paham tidak? Paham. Presentasi aja nggak apa-apa. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Dian Aladha, nomor absen 8. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang struktur
teks ceramah. Pertama, itu telah ala struktur teks ceramah di atas beserta kutipan kalimat atau paragrafnya. Yang pertama, pendahuluan itu, teks ceramah itu kan diawali dengan salam. Ya. Ditandai dari kalimat Assalamualaikum, salam sejahtera, sampai Bapak Ibu Guru yang saya hormati, itu bagian pendahuluan. Oke. Kemudian yang bagian isinya itu dari paragraf pertama, yang kalimat pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan informasi mengenai pendidikan berbasis STEM, sampai kalimat sampai kalimat terakhir, yaitu dan menginterpretasikan solusi berdasarkan perhitungan data dengan matematis, itu bagian isi. Kemudian yang bagian penutupnya itu kan terdiri dari kesimpulan dan salam penutup. Kesimpulannya itu berarti dari bagian secara umum dapat disimpulkan bahwa implementasi pendekatan STEM dalam pembelajaran memberikan manfaat bagi siswa, sampai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk semuanya, itu bagian penutup. Oke. Terus yang nomor 2-nya, tentukan kaidah kebahasaan teks ceramah di atas beserta kalimatnya. Ya. Yang kaidah kebahasaan pertama yang kata ganti orang itu saya hormati, itu kata ganti orang pertama tunggal. Ya. Kemudian Bapak Ibu Guru yang saya hormati itu kata ganti orang kedua. Terus kemudian kata teknis itu ada inovatif, solutif, dan kolaboratif. Kemudian kata kerja mentalnya itu di paragraf pertama yang kalimatnya saya berharap hal ini dapat, itu termasuk kata kerja mental. Oke. Kemudian kata kerja pertentangan itu kalimatnya tetapi juga mendorong siswa untuk, itu termasuk kata kerja pertentangan. Konjungsi pertentangan ya, bukan kata kerja pertentangan. Konjungsi pertentangan. Konjungsi pertentangan maksudnya. Ya. Terus kemudian konjungsi temporal di paragraf kelima, yaitu kemudian menghubungkan dengan teknologi, itu bagian kalimat konjungsi temporal. Ya. Kemudian yang terakhir kata persuasif, yaitu siswa didorong untuk menghubungkan pengetahuan akademik di paragraf ketiga. Oke. Ada konjungsi, ada kata hubung yang menunjukkan hubungan argumentasi tidak? Iya, ada. Oke, di mana tuh? Di paragraf kelima, Bu, konjungsi temporal yang kata kemudian. 1, 2, 3. Temporal apa hubungan argumentasi yang tadi sebab akibat begitu loh? Karena yang sebab akibat ada, Bu. Ada di mana tuh? Di paragraf pertama yang oleh karena itu Kemendikbud secara aktif memfasilitasi peningkatan kompetensi guru agar dapat melaksanakan pembelajaran berbasis STEM, yang itu, Bu. Oke, terima kasih Devi. Dari keempat kelompok ini ada yang kalau Ibu katakan dalam persentase itu baru 80% benarnya. Masih ada yang kurang tepat. Yang pertama kita lihat dulu dari pendahuluan ataupun pembuka. Sudah jelas dari Assalamualaikum. Nah, sampai bagian mana pendahuluan itu kan bisa juga menyampaikan tema atau topik. Ini benar tadi kelompoknya Putri itu sampai di bagian pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan informasi mengenai pendidikan berbasis STM. Nah, itu adalah pendahuluan. Lalu bagian isinya itu dari mulai STM merupakan pendekatan pembelajaran interdisiplin itu sampai ke kalimat menyelesaikan masalah dan menginterpretasikan solusi berdasarkan perhitungan dan data dengan matematis, itu yang benar. Juga benar dari kelompoknya Devi yang bagian penutup itu dari simpulan ya. Karena tadi kan disampaikan bahwa di penutup itu adanya simpulan, bukan hanya salam penutupnya saja. Simpulan di sini kan ada kata begini, secara umum dapat disimpulkan. Nah, dari situ saja sudah terlihat bahwa bagian tersebut itu masuk ke struktur yang ketiga, yaitu penutup. Sampai mana? Sampai ke salam sejahtera untuk semua. Lalu kaidah kebahasaannya
itu mulai dari tadi sudah benar kata ganti orangnya mulai dari bapak, ibu, saudara, saya, kita itu sudah betul semua. Lalu kata teknisnya juga sudah betul, istilah-istilah yang digunakan di situ mulai dari STM, science, teknologi, engineering, gitu, interdisipliner, lalu inovatif, solutif itu juga sudah betul. Lalu kata yang menunjukkan hubungan argumentasi, benar kalian mengatakan ada oleh karena itu, lalu ada juga sehingga. Kata kerja mentalnya juga ada yang sudah benar menyampaikan, lalu memberikan, merangkai, menganalisis, menginterpretasi, berharap. Nah, itu juga maaf, untuk berharap itu termasuk ke kalimat persuasif atau kata persuasif ya. Jadi kata yang diminta itu kata persuasif, bukan kalimat persuasif. Beda, ada bedanya begini. Kalau kalimat persuasif itu kalimatnya bernada mengajak. Kalau kata persuasif itu kata yang memang menunjukkan ajakan. Nah, untuk teks ceramah kata yang biasa muncul itu bisa dengan kata berharap, itu ada persuasif. Lalu konjungsi temporalnya ini benar semua karena memang cuma ada satu, yaitu kemudian. Konjungsi pertentangannya juga benar semua, yaitu menggunakan kata tetapi. Ibu rasa melalui diskusi ini kalian sudah bisa menjawabnya, walaupun baru 80%, tapi sudah tahu begitu kan ya, mengenai struktur dan juga kaidah kebahasaan teks ceramah itu sudah jelas, hanya mungkin belum teliti saja gitu ya, belum teliti. Sehingga kalau nanti lebih teliti, ya Ibu yakin yang tadinya 80% itu ya bisa menjadi 100%, semuanya bisa. Dan Ibu sampaikan terima kasih untuk pertemuan hari ini. Untuk berikutnya akan Ibu berikan latihan, tugasnya itu berkelompok. Kelompoknya boleh yang sama, boleh juga berbeda. Nanti akan Ibu berikan di Moodle. Jangan lupa juga selain mengisi tadi Ibu presensi di awal, memeriksa kehadiran, kalian juga isi daftar hadir yang ada di Moodle. Lalu setelah itu untuk minggu depan tindak lanjutnya yaitu kalian akan mempelajari cara untuk membuat teks ceramah begitu ya. Karena memang goals-nya dalam mempelajari teks ceramah itu bisa untuk menulis teks ceramah ini ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Ibu tutup pertemuan kali ini? Ibu sampaikan terima kasih ke kalian atas partisipasinya yang luar biasa, keaktifannya yang luar biasa. Ibu sangat menghargai kalian. Ibu tutup pertemuan hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat ya, materi hari ini bermanfaat untuk kalian begitu. Insya Allah tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat begitu kan ya. Pasti ada hal yang bisa kalian pelajari dan nantinya tentu akan kalian terapkan di kehidupan nyata. Contohnya berceramah itu salah satunya ya berbicara di hadapan umum. Dengan ketika berbicara di hadapan umum saat kalian nanti PKL lalu ada sidang PKL, kalian juga kan itu sedang presentasi, dan salah satu yang tadi sudah kalian lakukan adalah membiasakan diri untuk sampai akhirnya ke depannya kalian sudah tidak grogi, walaupun tadi kata galuh gitu ya, grogi, gugup apa gitu, itu manusiawi. Tapi kalau kita latih terus menerus, insya Allah perasaan itu bisa ditekan sehingga akan lebih siap ketika presentasi. Nah, presentasi itu lebih siap. Ini dengan waktu kalian cuma diskusi 30 menit aja hasilnya sudah luar biasa seperti ini. Apalagi kalau persiapannya matang, Ibu rasa juga kalian jauh akan lebih siap juga, akan lebih prepare kan ya. Gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.